Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Hafiz. Saya ingin mempresentasikan, saya merupakan perwakilan dari kelompok 4 yang beranggotakan dari saya sendiri, Sebi Septa, Farel Boy William, Rian Ardiansyah, Pedro Rafael, Tri Alfabet, Muhammad Rifki Zulmi. Dengan berjudul Praktek Ergonomi dan Perencanaan Sistem Kerja. Oke, next. Pengertian ergonomi dan perancangan sistem kerja. Ergonomi adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara manusia dan elemen-elemen sistem kerja, termasuk alat, peralatan, lingkungan, dan tugas. Tujuan utama ergonomi adalah memahami cara manusia berinteraksi dengan sistem kerja untuk meningkatkan produktivitas, kenyamanan, efisiensi, dan keselamatan. Perancangan sistem kerja yang baik mengintegrasikan prinsip-prinsip ergonomi agar dapat mendukung kinerja manusia. Next. Oke, bab 1, latar belakang. Perkembangan produk dalam dunia industri akan semakin dibutuhkan untuk menuju Indonesia sebagai negara maju. Produk merupakan titik awal dan titik akhir kesuksesan dalam industri manufaktur. Oleh karena itu, kesuksesan dalam persaingan industri tersebut akan ditentukan oleh keberhasilan mengembangkan produk sesuai dengan keinginan dan harapan konsumen. Pengertian desain produk industri adalah salah satu aktivitas luas dari inovasi teknologi yang berhubungan dengan pengembangan bentuk, pengembangan teknik, proses produksi, dan peningkatan pasar suatu produk industri. Hasil desain produk industri mencakup kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan sarana dan prasarana manusia melalui proses industri, antara lain alat transportasi, alat kedokteran, alat pertanian, alat militer, alat olahraga, aksesoris produk, dan aplikasi teknologi. Oke, next. Selanjutnya yaitu rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang akan dipelajari lebih detail dari menjelaskan latar belakang di atas antara lain, bagaimana cara merancang proses pembatasan meja setrika yang ergonomis, bagaimana tahap-tahap dari proses rancangan pembuatan meja setrika yang ergonomis, dan menerapkan konsep NAC. Selanjutnya yang terakhir, bagaimana cara menghitung keseragaman data dan kecukupan data. Oke, next. Selanjutnya tujuan penelitian. Adapun maksud tujuan penelitian yang penulis lakukan diantaranya sebagai berikut. Pertama, mengetahui apa saja keinginan konsumen tentang produk meja belajar lipat. Mengetahui hasil akhir berupa spesifikasi produk meja belajar lipat. Yang ketiga, mengetahui hasil analisa ergonomis dari produk meja belajar lipat dengan menggunakan perhitungan antropometri. Yang terakhir, untuk mendesain ulang meja yang sudah ada dan menambah fungsi dari meja belajar lipat. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya kepada Bang Rian. Saya persilakan. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Selanjutnya, manfaat penelitian. 1. Dapat memaksimalkan fungsi dari meja belajar dan tentu juga dapat mengurangi ketidaknyamanan, faktor cepat lelah, jenuh, dan tangan merasa pegal karena aktivitas yang dilakukan. Yang kedua, dapat digunakan sebagai proses pembelajar pada suatu masalah yang dihadapi di dunia nyata, serta mengembangkan keterampilan dan pikiran serta kemampuan menerapkan ilmu yang selama ini didapat di bangku kuliah. 3. Menambah wawasan mengenai permasalahan yang ada dalam praktek kerja yang sesungguhnya. Next, bab 2, landasan teori. 1. Pengertian. Ergonomi berasal dari kata Yunani ergon, bekerja, dan namos, aturan. Secara keseluruhan, ergonomi berarti aturan yang berkaitan dengan kerja. Ergonomi juga merupakan ilmu yang membahas tentang mengenai manusia sebagai elemen utama dalam suatu sistem kerja.
Ergonomi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yang tersusun dari dua kata, yaitu ergon dan namos. Ergon berarti kerja dan namos berarti aturan, kaidah atau prinsip, menurut Glenn 2018. Banyak definisi tentang ergonomi yang dikeluarkan oleh para pakar di bidangnya. 2. Ruang lingkup. Ergonomi adalah ilmu dari pembelajaran multidisiplin, ilmu lain yang menjembatani beberapa disiplin ilmu dan profesional, serta merangkum informasi, temuan, dan prinsip dari masing-masing keilmuan tersebut. Keilmuan yang dimaksud antara lain ilmu faal, anatomi, psikologi faal, fisika, dan teknik. Next. Tujuan. Secara umum, tujuan dari penerapan ergonomi antara lain A. Meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental melalui upaya pencegahan cedera dan penyakit akibat kerja. Menurunkan beban kerja fisik dan mental, mengupayakan promosi dan kepuasan kerja. B. Meningkatkan kesejahteraan sosial melalui peningkatan kualitas kontak sosial dan mengkoordinasi kerja secara tepat guna meningkatkan jaminan sosial baik selama kurun waktu usia produktif maupun setelah tidak produktif. C. Menciptakan keseimbangan rasional antara aspek teknis, ekonomis, dan antropologis dari setiap sistem kerja yang dilakukan sehingga tercipta kualitas kerja dan kualitas hidup yang tinggi. Next, penerapan. Terdapat beberapa aplikasi atau penerapan dalam pelaksanaan ilmu ergonomi tersebut, antara lain A. Posisi kerja, terdiri dari posisi duduk dan posisi berdiri. Posisi duduk di mana kaki tidak terbebani dengan berat tubuh dan posisi stabil selama bekerja. Sedangkan posisi berdiri di mana posisi tulang belakang vertikal dan berat badan tertumpu secara seimbang pada dua kaki. B. Proses kerja. Para pekerja dapat menjangkau peralatan kerja sesuai dengan posisi waktu bekerja dan sesuai dengan ukuran antropometrinya. Harus dibedakan ukuran antropometri barat dan timur. C. Tata letak tempat kerja. Display harus jelas terlihat pada waktu melakukan aktivitas kerja. Sedangkan simbol yang berlaku secara internasional lebih banyak digunakan daripada kata-kata. D. Mengangkat beban. Bermacam-macam cara dalam mengangkat beban. Sebelumnya, bermacam-macam cara dalam mengangkat beban, yakni dengan kepala, bahu, tangan, punggungnya. Beban yang terlalu berat dapat menimbulkan cedera tulang punggung, jaringan otot, dan persendian akibat gerakan yang berlebihan. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasinya. Selanjutnya, metode. Terdapat beberapa metode dalam pelaksanaan ilmu ergonomi. Metode-metode tersebut antara lain A. Diagnosis dapat dilakukan melalui wawancara dengan pekerja, inspeksi tempat kerja, penilai fisik pekerja, uji pencahayaan, ergonomik, checklist, dan pengukuran lingkungan kerja lainnya. Variasinya akan sangat luas, mulai dari yang sederhana sampai kompleks. B. Treatment. Pemecahan masalah ergonomi akan tergantung data dasar pada saat diagnosis. Kadang sangat sederhana seperti merubah posisi mebel, letak pencahayaan atau jendela yang sesuai, membeli furnitur sesuai dengan definisi fisik kerja. C. Follow up. Dengan evaluasi yang subjektif atau objektif, subjektif misalnya dengan menanyakan kenyamanan, bagian badan yang sakit, nyeri bahu dan siku, ketelitian sakit, kepala, dan lain-lain secara objektif misalnya dengan parameter produk yang ditolak, absensi, sakit, angka, kecelakaan, dan lain-lain.
Prinsip memahami prinsip ergonomi akan mempermudah evaluasi setiap tugas atau pekerjaan meskipun ilmu pengetahuan dalam ergonomi terus mengalami kemajuan dan teknologi yang digunakan dalam pekerjaan tersebut berubah. Prinsip landasan teori. Memahami prinsip ergonomi akan mempermudah evaluasi setiap tugas atau pekerjaan meskipun ilmu pengetahuan dalam ergonomi terus mengalami kemajuan teknologi yang digunakan pekerja tersebut terus berubah. Prinsip ergonomi adalah pedoman dalam menerapkan ergonomi di tempat kerja. Menurut Baiduri dalam diklat kuliah ergonomi terdapat 12 prinsip ekonomi, yaitu 1. Bekerja dalam posisi atau postur normal, mengurangi beban berlebihan, menempatkan peralatan agar selalu berada dalam jangkauan, bekerja sesuai dengan ketinggian dimensi tubuh, mengurangi gerakan berulang, meminimalisir gerakan statistik, meminimalisir titik beban, mencakup jarak ruang, menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, melakukan gerak dan olahraga dan peregangan saat bekerja. Macam-macam ergonomi. Ergonomi fisik berkaitan dengan ergonomi anatomi manusia, antropometri karakteristik fisiologi dan biometrik yang berhubungan dengan aktivitas fisik. Topik-topik yang relevan dalam ergonomi fisik antara lain postur kerja, pemindahan material, gerakan berulang-ulang MSD, tata letak tempat kerja, keselamatan dan kesehatan. B. Ergonomi kognitif berkaitan dengan proses mental manusia, termasuk di dalamnya persepsi, ingatan, dan reaksi sebagai akibat dari interaksi manusia terhadap memakai elemen sistem. C. Ergonomi organisasi berkaitan dengan optimalisasi sistem sismolik, termasuk struktur organisasi, kebijakan, dan proses. Topik-topik yang relevan dan ekonomi organisasi antara lain komunikasi MSDM, perancangan kerja, perancangan waktu kerja. Kasus ergonomi. Terdapat beberapa kasus dalam pelaksanaan ilmu ergonomi. Kasus-kasus tersebut antara lain dalam pengukuran performance atlet, pengukuran jangkauan ruang yang dibutuhkan saat kerja, contohnya jangkauan dari gerakan tangan dan kaki efek pada saat bekerja. B. Pengukuran fasibilitas kerja, contohnya analisis kinematik dan kemampuan jari-jari tangan dari seorang juru ketika atau operator komputer. Antropometri dan aplikasi dalam perancangan fasilitas kerja. Antropometri secara luas akan digunakan sebagai pertimbangan ergonomi dalam memerlukan interaksi manusia. Yang ketiga, kasus kerja sambil duduk. Sering bekerja yang setiap hari menggunakan komputer dalam bekerja dengan posisi yang tidak nyaman, maka seringkali ia merasakan keluhan pada tubuhnya, sering mengalami rasa nyeri dan sakit, terutama pada bagian bahu, pergelangan tangan, dan pinggang. Mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Kasus ergonomi. Terdapat beberapa kasus dalam pelaksanaan ilmu ergonomi. Kasus-kasus tersebut antara lain A. Dalam pengukuran performasi atlet. Pengukuran jangkauan ruang yang dibutuhkan saat kerja. Contohnya, jangkauan dari gerakan tangan dan kaki efektif pada saat bekerja yang dilakukan dengan berdiri atau duduk. Kinematika dan kemampuan jari-jari tangan dari seseorang juru ketika
ketik atau operator komputer. C. Antropometri dan aplikasinya dalam perencanaan fasilitas kerja. Antropometri secara luas akan digunakan sebagai pertimbangan-pertimbangan ergonomis dalam memerlukan interaksi manusia. D. Kasus bekerja sambil duduk. Seorang pekerja yang setiap hari menggunakan komputer dalam bekerja dengan posisi yang tidak nyaman, maka seringkali ia merasa keluhan bahwa tubuhnya sering mengalami rasa sakit atau nyeri, terutama pada bagian bahu, pergelangan tangan, dan pinggang. Antropometri, pengertian, disiplin ilmu ergonomis yang berhubungan dengan pengukuran dimensi tubuh manusia disebut dengan antropometri. Menurut Sri Tomo tahun 2019, salah satu bidang keilmuan ergonomis adalah ilmu antropometri yang berasal dari antro yang berarti manusia dan metron yaitu ukuran data antropometri diperlukan untuk perencanaan sistem kerja yang baik. Lingkungan fisik juga dapat mempengaruhi para pekerja baik secara langsung maupun tidak langsung. Lingkungan fisik adalah semua keadaan yang terdapat di sekitar tempat kerja. Jenis-jenis antropometri. Yang pertama, antropometri statis. Antropometri statis disebut juga dengan pengukuran dimensi struktur tubuh. Antropometri statis berhubungan dengan pengukuran dengan keadaan dan ciri-ciri fisik manusia dalam keadaan diam atau dalam posisi standar. Yang kedua, antropometri dinamis. Antropometri dinamis berhubungan dengan pengukuran keadaan dan ciri-ciri fisik manusia dalam keadaan bergerak ataupun memperhatikan gerakan-gerakan yang mungkin terjadi saat pekerjaan tersebut melaksanakan kegiatannya. Yang ketiga, pengukuran variabilitas kerja. Pengukuran antropometri bertujuan untuk mengetahui bentuk dimensi tubuh manusia agar peralatan yang dirancang lebih sesuai dan dapat memberi keselarasan nyaman serta menyenangkan. Pengujian data. Uji keseragaman data. 1. Visual analisa. Keseragaman data secara visual dilakukan secara sederhana, mudah, dan cepat. Analisis ini hanya sekedar melihat data yang terkumpul dan seterusnya mengidentifikasikan data yang terlalu ekstrim. Yang kedua, peta kontrol atau control chart. Peta kontrol adalah suatu alat yang tepat guna dalam menganalisis keseragaman data yang diperoleh dari hasil pengamatan. Peta kontrol dibatasi oleh dua batas, yaitu batas kontrol atas atau BKA atau Upper Control Limit atau UCL dan batas kontrol bawah BKD atau Lower Control Limit atau LCL. Batas-batas kontrol yang dibentuk dari data merupakan batas seragam tidaknya data. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. 1. Uji kecukupan data. Analisis kecukupan data dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah data yang diambil sudah mencukupi dengan mengetahui besarannya nilai N. Apabila N dengan N, maka data dianggap masih kurang sehingga diperlukan pengambilan data kembali. Jika N lebih kecil daripada N, maka data dianggap cukup. Distribusi frekuensi dan histogram. A. Distribusi frekuensi. Distribusi frekuensi adalah penyusunan untuk data mulai dari terkecil sampai terbesar yang membagi banyaknya data ke dalam beberapa kelas. Kegunaan data yang masuk dalam distribusi frekuensi adalah untuk memudahkan data dalam penyajian, mudah dipahami dan dibaca sebagai informasi. Pada gilirannya digunakan untuk penghitungan, membuat gambar statistik dalam berbagai bentuk penyajian data. Uji normalitas data. Pengujian normalitas adalah pengujian tentang kenormalan data. Uji ini merupakan pengujian yang paling banyak dilakukan untuk analisis data.
Uji normalitas data dilakukan untuk mengetahui apakah data tersebut telah distribusi secara normal. Di bawah ini adalah contohnya. Next. Bab 3, metodologi penelitian. Waktu dan tempat penelitian. Adapun waktu dan tempat penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, waktu pembuatan produk beserta penelitian dimulai dari tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan 19 Juli 2024. Yang kedua, tempat penelitian ini dilakukan di Bengkong dalam Jalan Bali nomor 2. Yang ketiga, berdasarkan lokasinya yang terjangkau dan memudahkan mahasiswa dalam melakukan observasi dalam melaksanakan penelitian ini. Jenis data yang dikumpulkan. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian adalah yang pertama data premier. Adapun data premier yang digunakan pada pembahasan ini adalah sebagai berikut. Yang A, penentuan perancangan alat dan bahan. B, observasi dengan mengamati beberapa meja setrika dan kursi yang ada saat ini serta mempelajari kekurangannya. Yang kedua, data sekunder. A, internet atau teori-teori yang berkaitan dengan perancangan. B, produk ergonomis, laporan terdahulu. C, artikel. Next. Metode pengumpulan data. Yang pertama, observasi. Observasi merupakan metode yang akurat dalam mengumpulkan data. Tujuannya ialah mencari informasi tentang kegiatan yang berlangsung untuk kemudian dijadikan objek kajian penelitian. Yang kedua, dokumentasi. Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen baik dokumen tertulis gambar maupun elektronik. Penelitian pengambilan beberapa dokumentasi pada proses pengukuran meja keseluruhan untuk mengisi data pengamatan yang akan diolah. Kerangka pemecah masalah. Di situ ada mulai studi pendahuluan, identifikasi masalah, maksud dan tujuan penelitian, landasan teori, pengumpulan data, data antropometri, pengolahan data. Yang ke-1 uji keseragaman data, yang kedua uji kecukupan data, yang ketiga uji kenormalan data. Baru itu seragam, cukup, normal. Ya atau tidak. Perancangan produk, analisis, kesimpulan dan saran, dan yang terakhir adalah selesai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, bab 4, pengumpulan dan pengolahan data. Jadi untuk pengumpulan data, terdapat 5 tahapan perancangan produk. Yang pertama, kita siapkan besi dan ukur dengan meteran. Setelah diukur, besi dipotong. Kemudian bagian-bagian besi yang sudah dipotong dilas, supaya bagian-bagiannya menyatu. Kemudian yang ketiga, bagian-bagian besi yang ada dibor, supaya kaki meja dapat diatur ketinggiannya. Kemudian, haluskan sisa-sisa yang telah dibor dan dilas agar aman dipakai ketika digunakan. Dan yang terakhir, proses pendempulan untuk meminimalkan keropos pada besi agar mudah untuk dicat.
Baik, ini bahan dan alat. Untuk bahan pembuatan meja multifungsi pertama ada besi, ada papan triplek, ada murbor, amplas, cat, dan thinner. Alat yang digunakan adalah yang pertama gerinda, las, siku, mesin bor, spidol, palu, kompresor, kacamata, hand glove, helm las, dan masker. Prosedur kerjanya pembuatannya adalah yang pertama melakukan pengukuran bahan, yaitu menggunakan alat ukur yang telah tersedia seperti meteran dan siku. Bahan yang diukur yaitu kayu triplek dan besi holo. Kemudian bahan dipotong. Setelah ukurannya pas dengan ukuran yang ditentukan, maka dipotong sesuai ukuran yang dirancang. Kemudian besi holo dan kayu triplek diamplas, dilakukan agar permukaan halus atau tidak kasar. Kemudian selanjutnya adalah pengeboran lubang pada besi holo untuk kayu, agar meja bisa mudah ketika dimasukkan baut. Yang kelima, perakitan seluruh bahan menjadi meja lipat. Setelah meja jadi, dilakukan pengecetan meja. Proses pengecetan dilakukan menggunakan kompresor atau alat semprot. Dan yang terakhir, pengeringan meja dilakukan di dalam workshop. Ini contoh data uji keseragaman data. Dapat dilihat pada grafik dan tabel terdapat BKA atau BKB dan nilai rata-ratanya. Analisis dan pembahasan pada bab 5. Analisis rancangan desain produk. Ini contoh desain dan gambar produk. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Silakan, Katrin. Oke, berikutnya analisis produk agronomis dengan konsep ENASE. Penyusunan konsep perancangan dilakukan mengacu pada data studi pendahuluan yang diperoleh. Data pendahuluan ini mengacu pada fakta-fakta yang terjadi di tempat penelitian dan memberi informasi tentang keluhan yang dirasakan. Ketiga, analisis teknik. Produk meja lipat yang dirancang oleh peneliti menggunakan konsep 3-in-1. Produk ini sangat berguna untuk meminimalisir bagi pengguna memiliki ruang yang kecil. Next. Analisis biaya. Nah, ini kita ada 9 kategorinya. Yang pertama, bahan. Kami menggunakan besi ukuran 30 x 60 x 170 mm. Jumlahnya 4 besi holo, harganya sekitar Rp157.500. Nomor 2, papan triplek 900 mm kali 130 kali 244 satu lembar dengan harga Rp150.000. Ketiga, mur bor ukuran 2 mm dan 3 cm dengan 6 buah, per buahnya Rp3.000. Amplas 12 pieces 10.000. Cat 3 liter, cat ukuran 3 liter satu kaleng, harganya Rp80.000. Thinner 1 liter, jumlahnya 1 botol, harganya Rp50.000. Jasa tukang Rp150.000. Next, ini adalah struktur gambar yang kami ambil, proses dalam pengerjaan sampai produk tersebut jadi, dari mulai perakitan, assembly, welding, dan hingga terbentuk satu meja lipat. Next. Oke, mungkin ada rekan kami yang akan menutup atau saya teruskan. Terima kasih. Aku lagi nih. 6. Penutup. Kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diperoleh kesimpulan sebagai berikut. 1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa produk meja lipat sederhana ini lebih efisien dan ergonomi dalam pemanfaatannya. 2. Dengan pengujian efisien, usaha yang mengharuskan penyelesaian pekerjaan dengan tepat waktu, cepat, dan memuaskan kita dapat menghitung uji keseragaman data
uji kecukupan data, distribusi frekuensi, dan histogram, dan uji persentil. 3. Data ergonomi yang digunakan untuk memanfaatkan informasi mengenai sifat, kemampuan, dan keterbatasan manusia untuk merancang suatu sistem kerja sehingga orang dapat hidup dan bekerja dalam sistem itu dengan baik, yaitu mencapai tujuan yang diinginkan melalui pekerjaan itu dengan efektif, aman, dan nyaman. Pengukuran-pengukuran yang terdapat di dalam penelitian ini cukup dan valid untuk menghasilkan sesuatu produk yang lebih ergonomi. Saran. Adapun saran-saran yang hendak diutarakan oleh penulis di antara lain adalah sebagai berikut. 1. Penggunaan atau pemilihan warna, bentuk, desain, dan tambahan fasilitas yang bisa membantu semaksimal mungkin pengguna. 2. Bentuk desain yang mungkin sebisa mungkin dikembangkan mungkin agar semakin minimalis. 3. Penelitian ini dapat dikembangkan lagi untuk desain dan meja belajar yang beda. 4. Tempat produk ini dapat digunakan dan bermanfaat bagi masyarakat. Baik, sekian dan terima kasih presentasi video daripada tugas kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Selamat sore.